terhadap promotor. Promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya, diklarifikasi ada 2 atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Kemudian kami sampaikan bahwa kedua orang tersebut diperiksa atau diambil keterangannya dari pukul 8 sampai pukul 12 malam dengan 21 pertanyaan. Namun kami sampaikan bahwa pemeriksaan belum tuntas. Dan penyidik Direktorat Siber Barreskrim Polri akan memeriksa saksi lainnya dari perusahaan yang sama, ya. Ada 2 orang lagi terkait dengan perizinan pada hari Senin nanti. Kemudian juga penyidik Direktorat Siber akan memanggil saksi lainnya terkait dengan penjualan, ya. Penjualan, jadi ada pihak ketiga yang melakukan penjualan tiket, yaitu dari loket.com. Pemeriksaan nanti akan direncanakan pada minggu depan. Itu yang update terkait dengan penjualan tiket konser Coldplay. Kemudian yang berikut, yang kedua terkait dengan penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Filipina. Bureau of Immigration Philippines atau BI Filipina telah mengizinkan 240 korban WNI untuk kembali pulang ke tanah air. Ada 240 korban, ya, yang saat ini sedang dilakukan penyusunan tentang rencana jadwal keberangkatan dari Filipina ke Indonesia yang dilakukan oleh pihak KBRI Filipina. Dari total 242 WNI, terdapat 240 orang WNI yang telah mendapatkan Law Departure Order atau ADO untuk dapat meninggalkan negara Filipina, dan 2 tersangka tetap berada di Filipina. Pelaksanaan repatriasi akan dilakukan secara bergelombang sesuai jadwal dan akan dimulai pada hari Kamis 25 Mei 2023. Jadi ada dari 242, 240 diizinkan untuk kembali ke Indonesia dan 2 menjadi tersangka dan tetap di Filipina. Kemudian yang ketiga adalah update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api. Pada hari ini Kamis 25 Mei 2023 pukul 10 tadi pagi telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saudara AR yang merupakan adik dari NA. Kemudian besok pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 rencana akan dilakukan panggilan juga kepada saudara NA. Kemudian yang keempat terkait dengan peristiwa tindak pidana terorisme di Jawa Timur. Pada hari Selasa dan Rabu kemarin, tanggal 23 dan 24 2023, Densus 88 Anti Teror Polri telah menangkap 2 orang tersangka tindak pidana terorisme di wilayah Jawa Timur atas nama tersangka Y yang merupakan anggota dari jaringan terorisme JI dan salah satu tersangka T yang merupakan anggota terorisme dari jaringan JAD. Saat ini kasus dan detail perkara masih dalam penyidikan untuk pengembangan
selanjutnya. Kemudian yang keempat terkait dengan kasus dugaan penyebaran video asusila terhadap RAPK alias RK. Hari Senin kemarin tanggal 22 Mei 2023 pukul 16.45 WIB berdasarkan laporan polisi nomor LP B 113 5 Romawi 2023 SPKT Bareskrim Polri, penerima kuasa dari RAPK alias RK melaporkan pemilik akun Twitter Dedek Gemes @dedekugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 1 Junto 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan korban atas nama RAPK alias RK dan saksi-saksi yaitu atas nama FF dan LL. Adapun barang bukti yang didapat yaitu 1 lembar hasil screenshot akun @dedekugem. Pelapor adalah penerima kuasa dari RAPK alias RK yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Laporan polisi saat ini masih dipelajari oleh penyidik dan tentu perkembangannya nanti akan kami sampaikan. Demikian informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Kita tunggu update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ini RK ini atau RPK mengkuasakan kepada kuasa hukumnya, ya. Kemudian melaporkan dugaan, ya, penyebaran ITE. Kalau yang dilaporkan adalah muatan kesusilaan, ya. Jadi dia melaporkan seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE. Mengenai 3 bulan sebelum itu juga pernah melaporkan Pak RK mengenai video hal yang sama juga Pak. Benar nggak sih Pak? Kami baru terima ini ya, laporannya pada hari Senin tanggal 22 Mei ya. Terkait dengan laporan sebelumnya nanti kami tanya lagi. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan pemukulan istri anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS. Informasinya perkara ini telah dilimpahkan ke Mabes Polri, bagaimana Pak? Kemudian pertanyaan kedua, bahwa ada indikasi aliran dana peredaran narkotika untuk kepentingan pemilu di 2024 ini bagaimana juga Pak? Dua aja ya, dua dulu. Yang pertama terkait pemukulan istri anggota Komisi 8 fraksi PKS. Jadi awalnya baik ya, kita udah tanya bahwa kasus itu awalnya ditangani PMJ. Kami belum dapat informasi apakah kasus itu telah diterima oleh Bareskrim, nanti kami tanyakan. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Ya, jadi cerita ini harus selesaikan ya. Jadi cerita ini pertanyaan dari teman-teman wartawan pada saat Rakernis jajaran Direktorat Narkoba. Jadi persoalan yang sebenarnya adalah ada seorang anggota legislatif yang menggunakan narkoba, ya, yang menggunakan narkoba. Nah, maksud Pak Wadir Narkoba
mengantisipasi ya ke depannya ya kan, jangan sampai ada persoalan seperti ini lagi ya, seperti itu aja. Jadi belum bicara indikasi adanya aliran dana itu tidak ada ya, kami luruskan ya. Jadi sempat muncul di salah satu media online, kemudian sudah diluruskan juga oleh media online tersebut ya, ya supaya jangan sampai heboh karena tersebut. Jadi maksudnya kita mengantisipasi peristiwa tersebut, tapi terkait dengan cerita tersebut sudah diklarifikasi oleh media tersebut ya. Tidak ada. Kalau ada nanti kita rilis lagi ya. Jadi yang jelas tadi itu peristiwa itu terkait dengan adanya salah satu anggota legislatif terlibat pengguna narkoba. Gitu ya. Oke. Supaya kita luruskan ini ya. Nah, tentu nanti kita akan tanyakan kembali ya terkait dengan adanya seorang wanita ya yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban KDRT, namun ternyata dijadikan tersangka ya. Kami udah dengar, nanti akan kami cek dulu ya. Kami belum mendapat informasi, tentunya kalau memang persoalannya seperti itu kita akan luruskan ya. Jelas ya.